Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ufiarni, Stambuk M1B1 18072 dari kelas C, jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Halihuleo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan judul Toksikologi Lingkungan pada mata kuliah Ekotoksikologi. Baiklah, mungkin langsung saja. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, jelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Kedua, bagaimana sifat alami lingkungan. Ketiga, bagaimana persistensi zat kimia di lingkungan. Yang keempat, bagaimana proses bioakumulasi. Yang kelima, jelaskan apa itu pencemar udara. Yang keenam, apa itu sulfur dioksida dan hujan asam. Yang ketujuh, bagaimana polusi udara dan kesehatan terjadi. Yang kedelapan, jelaskan pengertian pestisida. Adapun tujuannya yaitu pertama, untuk mengetahui pencemaran lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui sifat alami lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui persistensi zat kimia di lingkungan. Yang keempat, untuk mengetahui proses bioakumulasi. Yang kelima, untuk mengetahui pencemar udara. Yang keenam, untuk mengetahui sulfur dioksida dan hujan asam. Yang ketujuh, untuk mengetahui polusi udara dan kesehatan yang terjadi. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengertian pestisida. Baiklah, masuk pada latar belakang. Toksikologi lingkungan didefinisikan sebagai study of the fate and effect of chemical in the environment. Secara sederhana dapat dimengerti dengan dinamika bahan toksis di lingkungan, yaitu mempelajari proses degradasi zat kimia, perubahan kimia yang dialami oleh toksikan di lingkungan, serta transport zat kimia tersebut dari satu ke tempat lain di alam ini. Di samping itu, toksikologi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek toksis yang ditimbulkan, dampak atau resiko keberadaan zat kimia tersebut terhadap makhluk organisme yang hidup. Toksikologi lingkungan umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok kajian, yaitu yang pertama, toksikologi kesehatan lingkungan. Yang kedua, ekotoksikologi, memfokuskan diri pada yang telah tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya, misalnya seperti ikan dan satwa liar. Selanjutnya, pertama, pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dipahami sebagai suatu kejadian lingkungan yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan, yang mungkin dapat gangguan kesehatan lingkungan, bahkan kematian organisme dalam ekosistem. Yang kedua, penyebab dan terjadinya pencemaran pada saat-saat senyawa yang dihasilkan dari kegiatan manusia di lingkungan menyebabkan perubahan yang buruk terhadap kekhasan fisik, kimia, biologis, dan estetis. Selain manusia, tentu saja makhluk hidup lainnya juga melepaskan limbah di lingkungan. Umumnya dianggap sebagai bagian dari sistem alamiah. Apakah limbah tersebut memberi pengaruh buruk atau tidak, sehingga pencemar biasanya dianggap terjadi sebagai hasil dari tindakan manusia. Dengan demikian, proses-proses alamiah dapat terjadi dalam lingkungan alamiah yang sangat mirip dengan proses-proses pencemaran. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Selanjutnya yang kedua yaitu sifat alaminya lingkungan. Bagaimana terjadinya sifat alaminya lingkungan? Secara alami terdapat macam senyawa kimia di alam yang berpotensial mempunyai efek toksis. Keberadaan dari masing-masing senyawa polusi udara, gas buang, mesin-mesin industri, dan kendaraan bermotor. Pada temperatur normal, gas nitrogen atau N2 dan oksigen atau O2 yang mengisi sebagian besar udara atmosfer tidak bereaksi satu sama lain. Pada temperatur tinggi di dalam mesin kendaraan bermotor, mereka saling bereaksi membentuk nitrogen oksida yang kemudian terlepas sebagai gas buang dan masuk ke dalam atmosfer. Selanjutnya, sesuai dengan sifat alami lingkungan, dengan meningkatnya temperatur akan mengakibatkan kondisi iklim lingkungan yang memberi efek yang besar terhadap risiko dari toksikan di lingkungan. Di samping efek tersebut di atas, peningkatan sinar UV menyebabkan peningkatan temperatur bumi. Peningkatan temperatur dapat meningkatkan jumlah penguapan senyawa kimia ke atmosfer. Akibatnya semakin meningkat jumlah zat kimia yang menguap di atmosfer, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah toksikan yang terhirup. Peningkatan bahaya pernapasan ini akan tidak terjadi jika tidak terjadi pemanasan permukaan bumi. Mungkin selanjutnya nomor 3, persistensi zat kimia di lingkungan. Pertama, pengertian persistensi. Secara umum, persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan seperti tanah, air, udara, atau sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Seperti disebutkan di atas, penguraian zat kimia di lingkungan berlangsung melalui proses biotik dan abiotik. Penguraian zat kimia di lingkungan berlangsung melalui proses biotik dan abiotik. Pertama yaitu degradasi abiotik. Proses degradasi kimia secara abiotik umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya, fotolisis, dan air hidrolisis. Sedangkan degradasi biotik, penguraian zat kimia di lingkungan secara biokimia, umumnya ini berlangsung sangat lambat, dan degradasi ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh proses enzimatis dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur protozoa, dan ganggang. Jadi, degradasi biotik melibatkan proses enzimatis dan dari berbagai organisme, dan proses ini pada umumnya. Selanjutnya, proses yang nomor 4, proses bioakumulasi. Dalam lingkungan alamiah, derajat biomagnifikasi biasanya merupakan suatu fungsi yang rumit. Dari dalam lingkungan alamiah, derajat biomagnifikasi biasanya merupakan suatu fungsi yang rumit dari jumlah mata rantai dalam makanan, jenis-jenis makhluk hidup dalam rantai makanan, keadaan alamiah dari senyawa yang diakumulasikan, dosis dari senyawa kimia dari setiap tingkat rantai makanan, lamanya berhubungan dengan pencemar. Fungsi ini semakin rumit karena pada kenyataannya keseluruhan biomagnifikasi dalam sistem alamiah adalah tidak menentu. Poin kedua, contoh klasifikasi untuk fenomena ini adalah biomagnifikasi pestisida hidrokarbon terklorinasi PCB. Salah satu itu merupakan salah satu contoh untuk fenomena biomagnifikasi pestisida. Salah satu contoh klasik untuk fenomena ini adalah biomagnifikasi pestisida hidrokarbon terklorinasi PCB atau polichlorobiphenyl di Danau Ontario, Kanada. Dari data penelitian ditemukan bahwa konsentrasi PCB dalam jaringan burung herring gull sebagai puncak rantai makanan di sana besarnya 25 juta kali lipat konsentrasi PCB dalam air Danau Ontario.
Selanjutnya nomor 5, pencemaran udara. Poin pertama, lingkungan atmosfer terdiri dari campuran gas yang meliputi kira-kira 10-16 km dari permukaan bumi. Komposisi udara di atmosfer bumi ini tidak selalu tetap bermiliar-miliar tahun yang lalu. Udara atmosfer sebagian besar terdiri dari gas hidrogen, metan, dan amonia. Secara berangsur-angsur proses fotosintesis dan respirasi aerobik dari organisme hidup merubah komposisi udara sehingga saat ini udara atmosfer sesuai dengan volumenya terdiri dari 78% nitrogen N2 dan 21% oksigen dengan sejumlah kecil gas lain seperti karbon dioksida sekitar 0,03%, argon kurang dari 1%, dan gas-gas lain serta uap air yang jumlahnya beragam. Poin kedua, pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung suatu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuhan, dan harta benda. Polutan dapat dikelompokkan ke dalam polutan primer dan polutan sekunder. Poin ketiga, apa perbedaan polutan primer dan sekunder? Polutan udara primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Sedangkan polutan sekunder adalah senyawa kimia yang berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia di antaranya berbagai komponen di udara. Contohnya pencemaran sekunder adalah kabut fotokimia. Selanjutnya, nomor 6, sulfur dioksida dan hujan asam. Poin pertama, sulfur dioksida dihasilkan dan diakibatkan serta reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil di udara akan bereaksi dengan uap air oksigen menghasilkan asam sulfat. Reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembaban udara dan dikatalisis oleh garam, mangan, dan besi. Di atmosfer karbon dioksida sama dengan 0,03% dalam keseimbangan dengan air sebagai presipitasi menghasilkan pH sekitar 5,7. Nah, selanjutnya nomor 7, polusi udara dan kesehatan. Poin pertama, faktor penyebab terjadinya pencemaran udara, yaitu meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta industrialisasi dan penggunaan kendaraan bermotor sebagai faktor penyebab peningkatan pencemaran udara. Namun di samping itu dapat dijamin bahwa setiap individu mendapatkan 14 kg udara bersih yang diperlukan setiap hari untuk bernafas. Pada poin kedua, efek polusi udara. Efek polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, dan emfisema dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu efek jangka panjang atau akut terhadap saluran pernapasan. Yang termaksud efek adalah serangan asmatis, saluran nafas yang hiperreaktif, infeksi saluran pernapasan, dan perubahan fungsi paru yang reversibel. Yang kedua, efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernapasan terjadi akibat pemaparan jangka panjang terhadap polusi udara, yaitu seperti kanker paru-paru, penyakit paru-paru jangka panjang terhadap polusi udara, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya 2 yang bisa saya sebutkan. Selanjutnya, nomor 8, pestisida. Poin pertama, pengertian pestisida. Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga atau insektisida, tumbuh-tumbuhan atau herbisida, jamur dan lumut atau fungisida, tikus besar dan kecil atau redotisida, kutu atau akarisida, bakteri atau bakterisida, burung atau avisida, cacing gelang atau nematisida, atau
bahan lain yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki yang sengaja ditambahkan ke lingkungan. Poin kedua, dampak lingkungan penggunaan pestisida berkaitan dengan sifat mendasar yang penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida. Yaitu yang pertama, pestisida cukup beracun untuk mempengaruhi seluruh kelompok taksonomi biota termaksud makhluk bukan sasaran sampai batas tertentu bergantung pada faktor fisiologis dan ekologis. Kedua, banyak pestisida tahan terhadap degradasi lingkungan sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan. Dengan demikian keefektifannya dapat diperkuat, namun sebaliknya sifat ini juga memberikan pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alamiah. Bahan kimia pestisida pertama kali diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan penggunaan utama seperti insektisida, pembasmi serangga, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasinya di atas, senyawa pestisida dikelompokkan berdasarkan hubungan dan kemiripan dari struktur dan kandungan bahan kimianya, yaitu insektisida, herbisida, dan fungisida. Mungkin itu saja, adapun kesimpulannya yaitu secara sederhana dapat dimengerti dengan dinamika bahan toksik di lingkungan, yaitu mempelajari proses degradasi zat kimia, perubahan kimia yang dialami oleh toksikan di lingkungan, serta transport dan zat kimia tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Di samping itu, toksikologi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek toksik yang ditimbulkan dampak atau risiko keberadaan zat kimia tersebut terhadap makhluk organisme lain. Toksikologi lingkungan dapat berupa pencemaran lingkungan, sifat alaminya lingkungan, persistensi zat kimia di lingkungan, proses bioakumulasi, pencemaran udara, sulfur dioksida dan hujan asam, serta polusi udara dan kesehatan, serta pestisida. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.